Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini alhamdulillah syukurillah bisa bertemu kembali dengan mengaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengaji dengan ilmunya para ulama. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua, amin Allahumma amin. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Ashbah wa al-Ashbah wa Nadhair fil Furu', yaitu kitab Al-Ashbah wa Nadhair karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dengan Shahifah 99 dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini, dengan tema yaitu amal yang manfaatnya kepada orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya kepada diri sendiri, dengan kaidah Al-Qaidatu al-Ishruna, yaitu kaidah yang ke-20. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Wa min sama qala al-ustad Abu Ishaqin wa Imamul Haramaini wa abuhu lil qaimi bi fardil kifayati maziyatun alal aini li'annahu asqatu al-haraja anil ummati. Artinya adalah amal ibadah. Di situ kitab syarahnya yaitu al-muta'addi ay al-amalu al-muta'addiyu ila ghairil amil, yaitu amal yang manfaatnya bermanfaat kepada orang yang tidak melaksanakan atau tidak beramal, atau amal yang berentek atau amal yang bermanfaat kepada orang lain itu lebih utama, lebih afdol atau lebih utama daripada amal yang manfaatnya untuk diri sendiri orang yang melaksanakan amal. Dari itu Ustadz Abu Ishaq dan Imam Al-Haramain, yaitu Imam Haramain mengatakan, dan juga bapaknya Imam Haramain mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan fardhu kifayah itu lebih unggul atau lebih utama daripada orang yang melaksanakan fardhu ain. Ini perkataan atau pendapat yaitu Abu Ishaq dan Imam Haramain dan juga bapaknya Imam Haramain. Kenapa begitu? Kenapa fardu kifayah itu lebih unggul atau mengungguli daripada fardu ain? Li'annahu asqatu al-haraja 'alal ummati. Karena fardu kifayah itu dapat menggugurkan dosa semua umat. Jadi umpama contohnya ini, sholat sunat yaitu jamaah sholat mayit itu adalah termasuk fardu kifayah. Apabila tidak ada seorang pun dari suatu kaum atau suatu masyarakat yang tidak ada yang mensolati, maka semuanya adalah dosa semua. Karena mensolati mayit termasuk adalah kewajiban seorang muslim kepada orang muslim yang meninggal dunia. Maka melaksanakan sholat mayit ini termasuk hukumnya adalah fardu kifayah. Dengan demikian maka fardu kifayah yang dilakukan oleh sebagian saja orang muslim, maka dapat menggugurkan kewajiban orang muslim yang lain. Apabila tidak dilaksanakan semua, maka semua akan dosa. Apabila dilaksanakan fardu kifayah itu seperti halnya sholat mayit dilaksanakan sebagian saja, maka akan menggugurkan semua yang ada atau masyarakat yang ada atau di lingkungan yang ada akan menjadi gugur dengan sebagian dilaksanakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-Syafi'iyyu talabul ilmi afdalu min sholatin nafilati. Imam Syafi'i berkata bahwasanya mencari ilmu itu lebih utama atau lebih afdal daripada sholat sunat. Jadi umpama ini ada majelis antara mencari ilmu, mudzakarah mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, ada majelis namanya sholat sunat. Ini menurut ulama
Menurut ulama bahwasanya mencari ilmu, tolabul ilmi atau mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu ini lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat sunat atau orang yang melaksanakan sholat tambahan. Begitu juga bagi seorang siswa atau santri yang belajar ilmu itu lebih utama daripada sholat nafilah atau sholat sunat. Wa ankara asy-Syaikh Izzuddin hadzal itlaq aidan. Dan hal ini pendapat Imam Syafi'i ini diingkari oleh Imam Izzuddin juga. Ini tidak setuju, ini pendapat Imam Syafi'i ini tidak disetujui oleh Imam Izzuddin. Wa qala qad yakunul qasiru afdalu kal imani wa qad qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tasbiha akibas sholati ala shadaqati wa qala khairu a'malikum as-sholatu wa su'ila ayyul a'mali afdalu faqala imanun billahi summa jihadun fi sabilillah summa hajjun mabrurun wa hadhihi kulluha qasiratun summa ikhtara taba'an lil Ghazali fil Ikhya'i anna afdhalal ibadati ala qadril masalihi an-nasyati anha. Artinya adalah bahwasanya Imam Izzuddin berkata, kadangkala suatu amal yang manfaatnya diri sendiri itu lebih utama daripada amal yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya adalah iman. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan tasbih di samping sholat, mendahulukan bacaan tasbih setelah melaksanakan sholat atau mengiringi atau setelah pelaksanaan sholat mengalahkan sedekah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendahulukan bacaan tasbih subhanallah 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 sampai 33 kali, alhamdulillah 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 sampai 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai 33 kali. Rasulullah mendahulukan daripada sedekah. Tasbih, tahmid, takbir itu adalah amal yang manfaatnya kepada diri sendiri. Rasulullah mendahulukan. Sedangkan sedekah itu manfaatnya kepada orang lain. Pun di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan tasbih, kemudian pada kitab ini Asbah wa Nadhair mendahulukan tasbih daripada sedekah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, amal kamu yang paling baik atau sebaik-baik amal kamu adalah sholat. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apa yang paling utama? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Kemudian haji yang mabrur. Dan ini semua yaitu iman, jihad fi sabilillah dan haji mabrur, semuanya adalah amal yang qasirah, amal yang manfaatnya untuk diri sendiri. Seperti umpama iman billah, iman kepada Allah ini manfaatnya kepada diri sendiri. Kemudian jihad fisabilillah ini juga manfaatnya kepada diri sendiri. Kemudian haji mabrur juga manfaatnya di sendiri. Meskipun ini di sini adalah amal yang qasirah yang manfaatnya kepada diri sendiri, maka ini lebih utama. Ini pendapatnya yaitu Imam Izzuddin yang beda pendapat dengan Imam Syafi'i. Summa ikhtara taba'an al-Ghazali. Imam Izzuddin ini memilih untuk mengikuti pendapatnya Imam Ghazali. Jadi adanya pendapat Imam Izzuddin itu adalah karena Imam Izzuddin mengikuti pendapat Imam Ghazali. Dengan demikian Imam Ghazali ini berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat di antara ulama, orang yang alim adalah hal yang biasa. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah menjadi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, anna afdhalal taati ala qadril masalihi anasyati anda. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya
Taat, amal-amal taat yang paling utama atau utama-utamanya amal-amal taat adalah sesuai dengan kadar kemaslahatan atau kemanfaat yang muncul pada amal tersebut. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua beramal, maka manfaatnya supaya untuk pribadi kita, juga manfaatnya untuk keluarga, juga manfaatnya untuk agama, nusa dan bangsa, manfaatnya untuk masyarakat, manfaatnya untuk untuk lingkungan, masyarakat, manfaatnya untuk sosial, manfaatnya untuk pendidikan, dan seterusnya. Itulah amal-amal yang paling utama. Ini menurut Imam Ghazali. Apabila kita semua melaksanakan amal, di mana amal itu manfaatnya lebih besar, contohnya manfaatnya lebih besar, contohnya kita membangun bendungan, kita membangun jembatan, kita membangun madrasah, membangun sekolah, membangun pondok pesantren, membangun sarana umum, di mana itu dimanfaatkan oleh orang lain, dan tujuannya semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah amal yang paling utama. Ini karena amal yang maslahatnya, manfaatnya ini lebih muncul, lebih bermanfaat untuk orang lain. Ini menurut pendapat Imam Ghazali, dan pendapat Imam Ghazali ini diikuti oleh Imam Izzuddin. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kitab As-Sulam yaitu karangan Abdul Hamid Hakim mengatakan di kitab As-Sulam, waqala al-imatu Abu Hanifah wa Sufyan wa Sufyan as-Sauri wa Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilati. Di kitab As-Sulam karangan Abdul Hamid Hakim mengatakan bahwasanya di situ di kitab As-Sulam juz 2 dikatakan bahwa para imam mengatakan, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Sauri, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan, mereka semua mengatakan bahwasanya mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat. Jadi kalau kita ini contohnya ada majlis taklim, ada sholat sunat, sendirian melaksanakan sholat sunat. Kita umpama contoh, kita apakah mana lebih utama antara sholat mengikuti majelis taklim atau melaksanakan sholat sunat? Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Sauri, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka ini adalah mencari ilmu, kita menghidupkan majelis taklim itu lebih utama daripada kita beribadah sendirian di rumah, umpama kita yaitu sholat nafilah, sholat sunat sendirian atau sholat sunat. Ini menunjukkan bahwasanya amal yang manfaatnya manfaat kepada orang banyak, maka itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya untuk diri sendiri. Contohnya amal-amal yang manfaatnya lebih banyak sekali di setiap saat kita, mungkin di lingkungan kita butuh manfaatnya, umpama amal yang manfaatnya untuk fakir, untuk miskin, untuk anak yatim, untuk madrasah sekolah, untuk pesantren, untuk masjid, untuk mushola, untuk bangunan fisik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apakah itu jembatan, apakah itu waduk, atau itu bendungan, atau apa saja yang manfaatnya ini adalah lebih bermanfaat daripada pribadi, maka amal yang manfaatnya untuk orang banyak itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya pribadi. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kalau bisa amal yang manfaatnya pribadi bisa laksanakan, amal yang manfaat untuk umum juga bisa laksanakan. Jadi ada keseimbangan amal pribadi, amal sosial. Amal pribadi adalah amal untuk kita sendiri, manfaatnya untuk diri kita sendiri sebagai bekal untuk akhirat. Amal sosial juga begitu, amal untuk manfaatnya untuk kita sendiri dan juga manfaatnya untuk orang lain, untuk masyarakat umum. Ini kedua-duanya bisa kita laksanakan secara harmonis, secara serasi, secara seimbang sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Maka di sini ulama maka di sini ada kaidah al-muta'addi afdalu minal qasir. Al-muta'addi afdalu minal qasiri. Amal yang manfaatnya yaitu bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain itu lebih utama daripada amal yang hanya sebatas manfaatnya
diri kita sendiri. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita orang Islam saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bau membau, saling mencintai satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan lain. Kita tingkatkan rasa peduli kita kepada orang lain, di mana orang lain membutuhkan. Kalau kita mampu, semampu kita sesuai dengan kemampuan kita, bisa juga kita membantu dengan tenaga, bisa juga kita membantu dengan pikiran, bisa juga kita membantu dengan harta kekayaan kalau kita ada mampu untuk bisa membantu. Dan apa saja yang mampu kita bantu untuk orang lain, dan orang lain pun akan merasa bahagia dan senang dengan bantuan kita, dengan manfaat amal kita yang kita laksanakan. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang manfaatnya untuk orang banyak itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ini tidak menutup kemungkinan. Mari kita beramal untuk diri kita sendiri, dan juga mari kita beramal untuk orang banyak. Manfaatnya untuk diri kita sendiri dan manfaatnya untuk orang banyak, itu adalah amal yang secara serasi dan seimbang. Maka dahulukan ketika ada kontradiksi, ada perbedaan kontradiksi, maka dahulukan kepentingan orang banyak. Dahulukan amal yang bisa memberi manfaat orang banyak daripada amal yang memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Dan juga kita bisa melaksanakan kedua-duanya secara selaras, serasi, seimbang, harmonis, selaras. Itulah seni kehidupan. Kita bisa memberi manfaat, kebahagiaan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, yaitu khalqu qudrati ta'at 'ala Allah. At-taufiqu huwa khalqu qudrati ta'at 'ala Allah. Yaitu taufik adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua, kuat zahir, kuat batin, untuk bisa beramal kepada orang lain. Khalqu qudrati ta'at 'ala Allah. Kita mampu untuk yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita semua bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga diberi yaitu waktu dan kesempatan, selalu banyak diberi waktu dan kesempatan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'an, bisa bersedekah, bisa mengatur keluarga dengan sebaik-baiknya, bisa mengatur pendidikan anak, pendidikan keluarga, bisa bermanfaat untuk sosial, untuk lingkungan, bisa memberi manfaat kepada orang lain, pikiran maupun tenaga yang kita curahkan, juga harta ketika kita mampu. Marilah kita sebagai ladang amal untuk kita, yaitu amal yang baik. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan menyaksikan antum syuhada Allah taala fil ardi, semua lingkungan kita, saudara, tetangga, famili, kerabat, dan semua orang Islam menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang yaitu gemar beramal baik. Dan wal malaikatu tu'minuna mimma fis samai, dan doa-doa kita akan diamini dan didoakan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan pertolongan, memberi keselamatan dan kesehatan untuk segenap keluarga kita semua. Semoga genap keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.